Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah Pick a Pile Reading atau pilih tumpukan di New Tarot Channel. Dan topik kali ini aku akan bahas tentang asmara. Yang lebih tepatnya, apa sih yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Ada nggak keinginan dia untuk serius sama kamu, untuk membangun sesuatu yang solid dan stabil dengan kamu, atau bisa dibilang pernikahan? Kita akan bahas di sini apa sih kendala-kendalanya dan kira-kira kapan ya dia akan mengatakan keinginannya untuk serius sama kamu, atau mungkin tidak sama sekali. Who knows? Kita akan lihat nanti, oke? Dan di depan kamu saat ini sudah ada 3 tumpukan yang berbeda. Oke, 3 tumpukan yang berbeda. Ini adalah pile 1 atau tumpukan pertama. Ini pile 2 atau tumpukan kedua. Ini pile ketiga atau tumpukan ketiga. Aku ulang lagi, ini pile 1 tumpukan pertama, pile 2 tumpukan kedua, dan file ketiga tumpukan yang ketiga. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa perlu nih untuk meditasi ya, untuk mikirin mana sih yang lebih resonate buat kamu, atau merasa mata kamu tuh milih file 1 misalnya, boleh pause video ini terus tatap lama-lama, tatap mata saya gitu. Nggak, maksudnya tatap kartunya gitu kan, terus mana yang bener-bener menarik hati kamu. Tapi kalau misalnya kamu pengen nonton semuanya juga nggak masalah sih ya. Setidaknya kamu bisa dapat full image atau full message dari atau pesan penting yang mungkin berguna buat kehidupan asmara kamu atau mungkin area lain dalam hidup kamu. Who knows, oke? Jadi di sini bebas. Kamu pengen pilih semuanya, pengen pilih salah satu juga boleh banget. Oke? Sekarang kita akan langsung masuk ke pile 1 atau tumpukan pertama. Ini dianya terserah nih ya. Ini dianya terserah. Ini bisa jadi dianya ini laki-laki atau perempuan atau pacar, gebetan, atau misalnya ini intinya di sini kalau misalnya kamu bertanya soal kapan dia akan serius sama kamu atau komit sama kamu, jadi mungkin akan lebih resonate sebagai kamu yang jomblo atau bagi kamu yang lagi gebetan, pendekatan maksudnya, lagi pacaran. Oke. So ini dia pile pertama. Kartu pertama di sini ada kartu Spring. Your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Oke. Kita lanjut dulu. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Oke. Kita lanjut dulu, ada kartu 8 of Spring. Katanya di sini stress that comes from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or change. Next di sini ada kartu Prince of Autumn. Dependable, protective, chivalrous and humorous. Ini di sini cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to others. Terus pile yang ketiga. Kartu yang terakhir di sini ada kartu Seven of Summer atau Seven of Cups. Katanya di sini no more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing the options. Pile pertama, aku ngerasa di sini orang yang sedang kamu tanyakan ini ya, dia adalah sosok yang pekerja keras, satu, dan bisa dibilang materialistik. Dia lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat materialistis gitu loh. Oke. Dia mungkin lebih mengutamakan karirnya, dia mungkin lebih penting soal stabilitas finansialnya. Dia mungkin lebih peduli dengan untuk hal-hal yang jangka panjang. Oke. Tapi ketika aku ngeliat kartu Love Yourself First, oke, dan 8 of Spring, aku ngerasa mungkin dia nggak cuman deketin kamu, oke. Dia nggak cuman berhubungan sama kamu. Ini adalah tipe orang yang one night stand, yang hubungan cinta itu buat, hubungan asmara itu buat main-main aja lah bagi dia. Jadi aku ngerasa untuk pile 1, kalian sepertinya menanti orang yang
salah, bisa dibilang, karena aku ngerasa dia nggak concern ke asmara sih, dia nggak fokus ke asmara saat ini. Kalaupun misalnya kalian udah lama nih, apalagi bagi kamu di sini yang udah lama dating sama dia, pacaran, kemudian kamu masih bertanya-tanya kapan sih dia mau ngelamar gue mbak, dan kamu ambil file 1, aku ngerasa masih lama deh. Oke. Kalaupun kamu misalnya pengen serius sama dia, emang harus kamu yang desak dia buat serius sama kamu, oke? Emang kamu di sini yang nuntut dia buat nikah sama kamu. Emang harus kamu di sini yang nuntut dia buat serius. Intinya di sini komit sama kamu gitu loh. Karena aku ngerasa dia nggak cuman berhubungan sama kamu. Banyak di sini yang ada di sekeliling dia, entah ini laki-laki atau perempuan, oke? Intinya di sini dia bukan tipe yang serius lah dalam menjalin hubungan asmara. Mungkin ke kamunya dia itu baik banget, loyal banget, royal banget, kayak bener-bener berasa kamu tuh diperlakukan berbeda. Karena pada dasarnya dia tuh emang karakternya kayak gitu loh. Dia nggak cuman melakukan hal itu ke kamu, dia juga ngelakuin hal itu ke orang lain. Dia suka membuat orang lain itu merasa spesial di dekat dia. Bagi dia, orang lain itu adalah relasi-relasi yang harus dijaga, tapi tidak dalam konteks asmara, oke? Jadi dia nggak pengen sesuatu yang serius sama kamu, atau bisa dibilang belum. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang serius sama dia, kamu pengen sesuatu yang committed sama dia, kamu yang harus paksa dia buat serius sama kamu. Karena juga ada kartu spring di sini. Dia tuh ngerasa kayak, aku nggak bilang dia ini nggak bersyukur juga sih. Aku ngerasa dia ini lebih ke yang materialistis gitu loh. Dia ini orang yang lebih mentingin stabilitas karir dan finansialnya dia ketimbang asmara. Makanya, dan aku juga ngerasa orang ini mungkin ngerasa dia bakal bisa dapetin siapapun yang dia mau di hubungan asmara kalau keuangan dan situasi karirnya oke gitu loh. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ya orang ini nggak mikir lah cinta itu apa gitu loh. Orang ini nggak mikir lah kamu itu sayang sama dia atau tidak, karena bagi dia kalau misalnya kamu hilang, ya dia bisa dapetin seseorang yang baru gitu loh. Oke? Itu paling yang pertama. Aku ngelihat 3 elemen di sini. Elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada water atau elemen air, Pisces, Scorpio atau Cancer. Air sign nggak ada di sini, atau elemen udara. Jadi kalau misalnya kamu elemen udara terus nggak cocok, ini mungkin bukan untuk kamu nih. File 1 bisa lanjut ke file selanjutnya. Tapi bagi kamu di sini yang nggak ada elemen udara, maksudnya pasangan kamu elemen udara, tapi ternyata kriterianya sama, mungkin itu dia. Karena ini tidak tergantung zodiak, tidak tergantung elemen juga. Apakah orang ini brengsek, Mbak? Aku nggak, ya gimana ya, kita tuh dalam hidup punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ngerasa tujuan utamanya adalah membangun stabilitas kehidupan, which is yaitu tentang karir dan finansial. Ada pula yang ngerasa cinta itu penting bagi dia, yo. Jadi kalau cinta nggak ada, ya gimana kita bisa dapetin situasi finansial dan karir yang stabil. Ada yang berpikir seperti itu, dan bagi orang ini stabilitas finansial dan karir itu lebih penting, lebih utama. Oke? Jadi jangan ngarepin file 1 ini bakal bertekuk lutut ke kamu, ngarepin kamu buat stay sama dia, karena dia nggak bakal ngelakuin itu. Oke? So, kita lanjut ke file kedua di sini. Oke? Oke, ini adalah file kedua. Sekarang kita akan lanjut nih ke readingan kamu. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu, dan sampai kapan dia akan memperlakukan kamu seperti nggak ada apa-apa, atau misalnya kamu ngerasa di sini kamu di friendzonin, atau misalnya kamu pacaran terus ngerasa nggak ada perkembangan yang baik. Kita akan lihat sampai kapan hal itu akan terjadi. Oke? So, kita langsung aja nih file kedua. Yang pertama di sini ada kartu Admit Your True Feelings to Yourself. Kata di sini, be honest with yourself, only you know what it is that you truly desires. Oke. Di sini ada kartu Engagement. Wow.
Katanya di sini, your love life is ascending to a higher level of commitment. Ada kartu Six of Summer. Ini sini, children or childhood, the return of people or romance from your past, remembering events differently in a better or worse light than how they really occurred. Selanjutnya di sini ada kartu Justice. Take the time to review the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decisions. Dan yang terakhir di sini ada kartu Nine of Spring. Katanya di sini, protect the fruits of your labors, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. Pile kedua, apa sih yang dia pikirin tentang kamu? Aku ngerasa dia pengen sesuatu yang serius sama kamu. Oke. Orang ini bisa dibilang sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Oke. Dan ya, kalau misalnya kamu di sini bertanya, dia pengen nggak sih mbak serius sama saya, pengen sesuatu yang stabil nggak sih sama saya, misalnya pernikahan? Iya, dia pengen sesuatu yang komit dengan kamu, sesuatu yang serius, pernikahan. Ada engagement card di sini, mungkin dalam waktu dekat kalian akan segera bertunangan, mungkin ada yang akan segera menikah juga. Aku ngerasa di sini mungkin 6 hari, 6 minggu atau 6 bulan setelah kamu nonton video ini, mungkin kalian akan segera memasuki tahap baru dalam hubungan ini. Tapi ingat, dalam tarot reading itu, waktu itu nggak bisa dipegang karena kita cuma baca energi. Jadi ini bisa kapanpun terjadi. Oke. Jadi pada dasarnya orang ini pengen serius sama kamu, memang pengen serius sama kamu. Dan dia ingin sesuatu yang seimbang antara kamu dan dia. Oke. Jadi ini tipe orang yang bisa dibilang family person juga lah, family man atau family girl, family woman. Seseorang yang gimana ya, yang ngerasa membangun keluarga adalah suatu hal yang gimana ya, suatu hal yang mereka inginkan, bisa dibilang seperti itu. Kriteria untuk orang ini ya, aku ngerasa ini sosok masa lalu kamu, oke? Nggak perlu mantan, ini bisa jadi seseorang yang kamu temui di masa lalu tapi nggak sempat menjalin hubungan asmara, tapi sempat dekat, oke? Atau bisa jadi mantan. Nah, mungkin ini nggak harus mantan atau nggak harus seseorang dari masa lalu, tapi orang ini ya punya kondisi traumatis atau peristiwa traumatis yang terngiang-ngiang hingga sekarang, memori masa lalu yang cukup traumatis yang terbawa hingga sekarang. Oke? Makanya di situ ada kartu admit your true feelings to yourself. Mungkin hingga detik ini dia masih mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah saya akan segera membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius atau enggak ya? Perlu enggak sih membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius? Sedangkan ini luka di hati gue terhadap memori masa lalu ini masih begitu melekat gitu loh. Ada peristiwa traumatis yang pasangan kamu ini hadapi sebelumnya, dan ini berpengaruh terhadap mindset dia dalam melihat masa depan hubungan ini bersama kamu. Tapi aku ngerasa dia ini bukan orang jahat sih ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kita udah cukup lama nih mbak pacaran, kita udah cukup lama kenal tanpa status, tapi dia masih belum ngungkapin apa-apa gitu. Aku ngerasa ada sesuatu yang bikin dia traumatis di masa lalunya. Entah ini hubungan dia dengan seseorang yang gagal mungkin, dan cara penyelesaiannya itu nggak baik, nggak bagus, dan itu menyimpan dendam atau pokoknya kayak trauma gitulah. Oke? Sehingga ketika berhubungan sama kamu, dia masih membawa kenangan-kenangan buruk ini, dan dia takut hal yang sama akan terjadi dengan kamu. Bukan berarti dia nggak mau nikah sama kamu, tapi dia masih mengulur-ngulur waktu. Aku ngeliat di sini Nine of Spring, oke? Dia masih mengulur-ngulur waktu untuk menikah sama kamu gitu loh. Apakah kalau misalnya dia itu nikah sama saya mbak, dia itu juga akan mengulangi hal yang sama di hubungan saya dengan dia nantinya? Aku rasa enggak ya. Ini adalah tipe orang yang bisa dibilang bijaksana juga. Dia nggak mau apapun hal-hal jelek atau memori-memori jelek
yang dia dapatkan dari hubungan masa lalunya atau apapun di sini yang dialami di kehidupan dia di masa lalu, dia pastikan nggak bakalan terjadi lagi di masa sekarang gitu loh. Makanya dia tuh butuh waktu buat mikirin pernikahan gitu loh, atau komitmen, karena dia nggak mau menyakiti anak orang gitu loh. Jadi pasangan kamu ini dia nggak mau menempatkan kamu di posisi yang sama dengan dia di masa lalu. Dia nggak mau kamu itu tersakiti gitu. Oke? Jadi aku ngerasa kamu udah dapet nih feelingnya ketika kamu pendekatan dengan orang ini, atau misalnya mau pacaran sama orang ini begitu protektif, dia itu mungkin posesif dalam kadar yang baik gitu loh. Kayak yang aku kecelakaan tadi padahal cuman keserempet apa ya, pokoknya cuman jatuh dikit gitu loh, dan kamu laporin ke dia dan dia, hah, kamu gimana, dia tuh langsung cemas gitu. Intinya di sini dia tuh benar-benar takut kehilangan kamu gitu loh, karena dia tuh berharga, kamu tuh berharga bagi dia. Nah gitu. Tapi kamu heran, kok hubungan kita udah seintim ini, udah selengket ini, dia belum juga ngasih komitmen gitu loh. Karena tadi dia itu harus healing dulu, harus ada proses penyembuhan dulu dari luka-luka lama yang dialami dengan pasangan sebelumnya, atau situasi di keluarganya dia, ya mungkin tantenya pernah ditinggal cerai sama omnya. Intinya di sini sesuatu yang berkutat di keluarganya dia, entah ini di keluarganya dia atau di hubungannya dia dengan seseorang yang ugly banget gitu, yang jelek banget gitu penyelesaiannya. Oke, atau mungkin nggak ada sesuatu yang selesai antara dia dan seseorang, dan dia ditinggalin aja gitu loh. Dan dia memastikan hal yang sama nggak terjadi di kamu, dan dia ingin hubungan dengan kamu itu adalah suatu hubungan yang benar-benar emotionally fulfilling gitu. Wow. Aku nggak ngelihat di sini ada isu finansial, oke? Aku ngerasa orang ini cukup baik lah situasi finansialnya, kehidupannya cukup stabil. Di situasi asmara dia ada kamu dan dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Di kehidupan karir dan finansialnya oke, stabil, mungkin dia punya pekerjaan yang oke, punya posisi di kantor yang oke. Intinya di sini balance lah kehidupannya, justice. Tapi lagi dalam mengambil keputusan untuk bersama dengan kamu butuh waktu dia. Dan dia tuh mikirin hal-hal yang begitu positif terhadap kamu gitu loh. Jadi ini bukan salah kamu kalau misalnya dia belum yakin untuk bisa bersama kamu, tapi itu di dianya. Dia harus meyakinkan dirinya bahwasanya dia bisa bertanggung jawab terhadap kamu. Oke. Dan sekali lagi, dia mungkin butuh keyakinan kamu juga. Bukan salah kamu kok. Bukan salah kamu. Ini urusan dia. Oke. Urusan dia untuk proses healing ini harus berlanjut lagi buat dia. Dia harus menyelesaikan satu-satu masalahnya. Dia harus melewati proses penyelesaian peristiwa traumatis itu, ya. Dan mungkin kamu bisa bantu kalau misalnya situasinya memang benar. Jadi peran kamu dalam kehidupan itu cukup sentral lah, bisa dibilang. Pile kedua, oke? Wow. Tapi aku ngerasa kamu gak bakal nunggu lebih lama lagi untuk menantikan dia buat komit sama kamu, oke? Di sini aku ngelihat ada elemen air, Pisces, Scorpio, atau Cancer, kemudian ada air sign Libra, kemudian di sini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini bisa jadi dengan semua zodiak, oke? Kalau misalnya kriterianya cocok atau misalnya elemennya cocok, bagus. Tapi kalau misalnya kriterianya cocok, elemennya nggak cocok, ya mungkin ini memang untuk kamu. Ingat, dalam kartu tarot semuanya itu sangat umum, apalagi pengambilan kartu kayak gini. Kecuali ini adalah personal reading. Ini adalah energi yang sangat umum. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang kamu rasakan benar dari penarikan kartu ini, oke? Wow. Kita akan lanjut ke pile selanjutnya.
Hai, pile ketiga atau tumpukan ketiga, kita udah sampai di tumpukan kamu. Kita akan langsung aja di sini mulai ke tebaran kamu. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Aku excited banget jadi ngomong itu susah gitu ya. Apa sih yang dia pikirin tentang kamu, dan berapa lama lagi sih kamu harus menunggu hingga dia tuh ngasih komitmen ke kamu gitu loh. Atau mungkin dia nggak mikirin komitmen sama sekali gitu loh. Oke. So let's see, mari kita lihat di sini. Kartu pertama di sini, jeng ada kartu children. Oke, katanya di sini, your connection with children is part of your life purpose. Oke. Next di sini ada kartu healing family issues. Katanya di sini, your love life benefits as you forgive your parents. Next di sini ada kartu life experience. Katanya di sini, let go of belief systems that no longer work for you, an important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities. Okay. Kita lanjut dulu. Di sini ada kartu the world. A brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Kemudian di sini ada kartu the moon. Ini di sini, maaf ya. Powerful intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation. Wow, ini major arcana semua nih. Tumpukan ketiga, aku ngerasa mungkin sebagian besar dari kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya anak, single parent. Oke. Bagi kamu di sini yang berhubungan dengan single parent, aku ngerasa di sini bakalan ada isu restu antara kamu dan orang ini dalam hubungan ini gitu loh. Mungkin keluarga kamu nggak ngerestui hubungan kalian, atau keluarga dia ngerestui hubungan ini, karena tadi ada status single parent antara kamu dan dia. Tapi ada tapinya di sini. Aku ngelihat ada peluang bagi kalian untuk bisa bersama. Oke? Ada peluang bagi kalian untuk bisa bersama di sini. Oke? Aku ngerasa isu restu ini mungkin bisa diatasi. Walaupun mungkin kalau misalnya kalian menikah di sini ya, aku ngerasa nanti bakal ada resiko yang datang mengikuti. Contoh, kalian menikah kiranya di sini dan keluarga kalian di sini ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian, oke? Kayak direcoki terus lah rumah tangga kalian. Mertua di sini judes banget gitu ya, macam-macam aja salah kamu di mata dia. Intinya di sini siapapun yang berstatus single parent dan kamu nikah dengan seseorang yang single, maksudnya di sini belum punya siapa-siapa, orang tua dia bakal banyak banget ikut campur dalam urusan kalian atau keluarga dia. Oke? Itu satu. Walaupun aku ngeliat di sini kalian bisa bersama, bisa bersama. Karena memang kalian saling mencintai nih. Oke? Saling sayang nih keduanya nih. Oke? Terlebih kalau misalnya kalian juga LDR, long distance relationship. Mungkin kalian di sini menjalin hubungan beda negara. Aku ngerasa sih beda negara ya, dan dia sudah punya anak. Aku ngerasa di sini keluarga kamu mungkin gak bakal mudah ngasih restu dalam hubungan kalian gitu loh. Tapi dia bakal datang ke kamu. Dia bakal datang ke kamu menawarkan hubungan yang serius. Makanya aku bilang tadi, aku ngerasa di sini kalian bisa bersama. Terlepas di sini apapun kondisi hubungan kalian, oke? Kalian bisa bersama. Aku ngerasa sih dalam waktu dekat kalian bisa bersama nih. Kayaknya kalian udah cukup lama berhubungan ya. Oke? Bersama dalam ikatan pernikahan nih yang aku maksud, oke? Dan
sarannya di sini kalau misalnya memang benar nih ya sesuai kriteria yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian di sini memang single parent kemudian ada restu orang tua. Kalau misalnya kalian beda negara, coba deh untuk tinggal jauh dari keluarga kalian. Itu di sini sarannya. Coba untuk misalnya kamu ikut sama dia ke negaranya misalnya, atau misalnya dia ikut ke negara kamu kalau misalnya keluarga dia yang nggak ngasih restu gitu. Intinya di sini coba untuk tinggal terpisah dengan keluarga yang ngasih tentang isu restu ini gitu loh, atau nggak ngasih restu ini. Bagi kamu di sini yang tidak berhubungan dengan single parent atau duda atau janda, aku ngelihat di sini mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang punya perbedaan status yang jauh beda dari kamu gitu loh, dan butuh pengorbanan besar bagi orang ini untuk bisa bersama kamu. Jadi aku ngerasa di sini dia memang sayang sama kamu nih ya, dia memang sayang sama kamu, tapi terkendala di isu restu keluarga. Percaya atau tidak, ketika aku bilang terkendala isu restu keluarga, itu adalah suatu hal yang besar ya. Itu isu yang nggak bisa diatasi dalam waktu 1 atau 2 bulan, oke? Nggak bisa. Itu harus pendekatan persuasif kalau misalnya udah masuk izin restu itu gitu loh. Karena untuk bisa bikin orang itu approve terhadap diri kita itu nggak gampang, atau suka dengan diri kita lah bisa dibilang, oke? Nggak gampang. Dan makanya aku bilang di sini ada kartu life experience juga, butuh pengorbanan besar bagi seseorang di sini untuk menikah bersama kamu gitu loh, atau kamu sama dia. Oke. Apakah dia sayang sama saya, Mbak? Iya. Dia sayang sama kamu. Dia tuh seneng banget mikirin kamu. Ada kartu children di sini. Bersama kamu tuh dia merasa kayak muda kembali, dia ngerasa kayak cinta masa ABG gitu loh, ketika kita begitu merasa happy gitu loh, nggak ada beban gitu ketika dia memikirin kamu gitu loh, mikirin kamu. Dan dia mungkin juga ingin segera punya anak sama kamu, oke? Dia berharap segera memiliki keturunan dari kamu karena dia yakin sama kamu gitu loh. Tapi sekali lagi isu restu keluarga sih aku ngerasa di sini. Dan mungkin dia adalah tipe orang yang nggak bisa juga buat tidak mendengarkan keluarganya gitu loh. Tapi kalau pada dasarnya dia udah yakin sama kamu dan dia mau berjuang dalam hubungan ini, which is aku ngelihat dia mau kok berjuang di sini. Ya aku ngerasa bisa, dan aku ngelihat memang bisa kalian bersama. Oke, ada the world di sini. Wow. Kalau misalnya di sini kamu long distance relationship ya, terus nggak cocok nih dengan kriteria sebelumnya, kalian nggak tahu nih ada isu restu atau tidak, kalian nggak tahu nih dia single parent atau tidak, aku ngerasa di sini kalian bisa bersama kok. Tapi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Mungkin selama ini kalian cuman video call, cuman ngeliat foto doang, tapi ketika kalian ketemu langsung, nggak seperti yang kalian kira gitu loh, oke? Sehingga nanti aku ngeliat dia memang serius sama kamu, dia pengen sama kamu. Aku ngeliat di sini ada potensi pernikahan, tapi ada tapinya di sini. Hati-hati bahwasanya ini nih mungkin sesuatu yang akan sedikit kamu sesali keputusannya nanti, oke? Karena ada kartu The Moon di sini. Ini khusus bagi kamu yang seperti yang aku bilang tadi, kamu nggak tahu ada restu keluarga atau tidak, kamu nggak tahu dia ini udah punya anak atau tidak gitu loh. Khusus bagi yang itu tadi.
Tapi apapun di sini situasinya, ya, apakah kamu ini sama single parent, atau kamu ini ada isu restu keluarga, atau ada perbedaan status, atau kalian LDR, pada intinya di sini aku ngelihat kalian bisa bersama. Oke, bisa bersama. Tapi warning keduanya di sini adalah hati-hati masalah ketidakcocokan di keluarga. Itu juga patut juga perlu difikirkan sih, aku ngerasa di sini. Oke. So, file ketiga, semoga ini bisa sedikit membantu kamu ya, membedah situasi asmara kamu. Tapi kalau misalnya ini kamu ngerasa nggak cocok ya nggak masalah sih, ini fun reading aja. Kita akan lihat nanti secara spesifik untuk masing-masing zodiak pesan atau love reading kamu di bulan Januari. Tunggu aja di New Tarot Channel, aku akan segera upload, dan semoga kita ketemu di video tersebut. Oke? Bye.